Ya, kembali lagi bersama kita dalam channel yang teman-teman tidak sukai tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cara berpikir yang liar yang dimiliki oleh manusia. Satu pertanyaan yang sering terlintas di kepala saya, mungkin tidak terlintas di pemikiran teman-teman atau bahkan juga sering terlintas, yaitu adakah otaknya Tuhan? Nah, menarik bukan? Tuhan punya otak enggak? Kalau Tuhan punya otak, otaknya gimana gitu? Apakah kayak otak manusia atau otak kiri, otak kanan? Ada otak besar, otak kecil, atau otaknya Tuhan gimana? Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah definisi otak. Otak adalah sebuah organ di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh. Nah, otak itulah yang dipakai manusia untuk berpikir. Otak itu yang dipakai manusia untuk menjalankan sesuatu, untuk bergerak, untuk makan, untuk minum, untuk ngapain saja. Otak itu yang berfungsi menggerakkannya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan punya otak? Nah, satu hal yang harus kita ketahui sebelum ke pertanyaan itu, yaitu konsep Tuhan sendiri. Bagaimanakah Tuhan itu? Konsep Tuhan teman-teman, bahwa sampai sekarang belum ada konsep yang sama atau belum ada konsep kesepakatan tentang Tuhan ini, karena masih, ya kita tahu, beragamnya manusia, beragamnya daya pikir, beragamnya ya keyakinan membuat konsep Tuhan ini tidak ada kesepakatan dari dulu sampai sekarang. Nah, ada tiga hal yang besar, yaitu yang pertama konsep deisme. Bagaimana konsep deisme itu? Percaya adanya Tuhan, namun konsep ini berkata bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam alam semesta yang ada, dalam ciptanya Tuhan tidak campur. Makanya Tuhan tidak akan ikut campur dengan keadaan bumi yang ada, bahkan dengan kehidupan manusia sekalipun Tuhan tidak berurusan lagi. Tapi mereka percaya ada Tuhan. Nah, itu satu konsep yang marak di kalangan masyarakat yang pada umumnya. Juga ada konsep panteisme. Nah, di panteisme itu berkata bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah alam semesta. Jadi alam semesta ini itulah Tuhan, begitu. Tidak ada satu sosok yang dia memang benar-benar Tuhan. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, semua Tuhan, itulah Tuhan, gitu. Itulah panteisme itu, bahwa Tuhan itu ada alam semesta itu. Yang terakhir, yang ketiga juga yaitu paham monoteisme. Nah, apa itu monoteisme? Bagaimana percaya adanya satu Tuhan yang tidak bertubuh, ya kan, tidak berwujud, yang artinya dalam roh adanya, dan dia sumber segalanya, sumber segala sesuatunya. Nah, dan kali ini saya akan masuk dulu ke dalam, kita akan bahas adakah otak Tuhan dari segi yang pertama tadi, deisme, dari deisme ini. Nah, kalau kita belajar dari sini, bahwa tadi berkata bahwa tidak ada campur tangan Tuhan di situ, tapi percaya Tuhan. Tentunya agak susah kita mengetahuinya di mana otaknya Tuhan, gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi panteisme sendiri, tentu Tuhan tidak punya otak. Karena kenapa? Ya, alam semesta adalah Tuhan. Jadi alam, namanya alam, di mana otaknya? Benar. Berarti menurut panteisme, ya, Tuhan itu tidak berotak. Bagaimana dengan monoteisme? Apakah Tuhan punya otak? Nah, teman-teman, dalam monoteisme percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak berwujud. Dalam artian, kalau kita melihat dari sumber primer dalam Alkitab berkata bahwa Allah itu roh adanya. Makanya di Yohanes berkata Allah itu roh adanya dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh dalam artian, dalam bahasa aslinya dipakai kata ruah, atau dalam kita artikan dalam bahasa Indonesia, pengertian dari ruah ini adalah angin atau nafas. Tentu tidak seperti kita, tidak memiliki tubuh, karena Tuhan itu roh adanya. Dan semua orang monoteisme
setuju bahwa Tuhan itu ruh adanya. Makanya di Alkitab dicatat bahwa Allah itu ruah adanya. Ruah itu angin, teman-teman, atau nafas. Ya, jadi kalau kita masukkan kembali ke pertanyaan, apakah Tuhan itu punya otak? Kembali kita ke definisi tadi bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh. Nah, Tuhan tidak memiliki tubuh, tidak memiliki. Bagaimana dengan kepalanya? Tentu saja tidak. Walaupun belum ada orang yang bertemu Tuhan secara langsung. Nah, makanya di konsep Kristen, karena ini pertanyaan yang sangat sulit, pertanyaan yang ambigu sekali, apakah Tuhan itu punya otak? Makanya Tuhan datang menjadi bentuk manusia dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh tentunya. Nah, teman-teman, gini, kita akan kembali ke gini. Kalau Tuhan itu sebenarnya dia tidak punya otak. Nah, menarik ya. Tuhan itu tidak punya otak. Nah, gimana dia berpikir? Kalau dia tidak punya otak, bingung kan? Nah, Tuhan itu tidak punya otak tapi bisa berpikir. Terkadang terlalu sering kita melihat Tuhan itu dari segi kita. Coba menggali Tuhan itu dalam segi kita. Artinya seperti ini, teman-teman. Yang sekarang bahwa yang terbatas sedang mempelajari yang tidak terbatas. Susah benar. Saya sangat susah karena manusia yang terbatas berusaha mempelajari yang tidak terbatas. Ciptaan sedang berusaha mempelajari penciptanya. Tentu susah dan tidak akan pernah dapat 100%. Karena kenapa? Si ciptaan hanya dapat mempelajari penciptanya sebatas penciptanya memberikan diri dia untuk dipelajari. Susah benar ya. Ini lumayan susah, tapi saya harap teman-teman dapat mengerti di sini bahwa ketika manusia yang terbatas ini berusaha mempelajari Tuhan yang tidak terbatas, tentunya tidak akan mungkin sempurna, tidak akan mungkin seakurat itu. Karena hanya penciptalah yang bisa mempelajari ciptaannya, itu pasti 100%. Nah, bagaimana kita cari bukanya? Kembali, Tuhan itu punya otak. Nah, ke definisi pertama bahwa Tuhan itu roh adanya. Tentu Tuhan tidak punya kepala, tidak punya seperti kita mungkin. Nah, lalu gimana Tuhan berpikir kalau tidak punya otak? Nah, makanya kembali jangan bawa Tuhan itu kepada kita. Jangan penjarakan Tuhan itu dalam pikiran kita. Nah, ketika kita berpikir harus ada kepala baru ada otak, maka kita akan memaksakan Tuhan itu punya kepala. Kita akan menggambarkan Tuhan itu memang ya harus ada kepalanya, harus ada otaknya, otak kiri, otak kanannya. Jangan pernah Tuhan itu tidak terbatas. Jadi jangan pernah penjarakan dia dalam keterbatasan pikiran kita. Karena kenapa? Di otak kita yang sempurna, otak kita yang luar biasa yang sempurna ini Tuhan yang ciptakan. Jadi bagaimana kita dapat mempelajari dia? Nah, seperti itu. Jadi Tuhan tanpa itu saja bisa berpikir. Buktinya kita ada. Kita manusia diciptakan dengan kehidupan yang berpikir. Siapa penciptanya? Berarti dialah yang berpikir keras. Jangan pernah begini, teman-teman. Jangan pernah. Terkadang kita terlalu memenjarakan Tuhan itu dalam konsep pemikiran kita yang salah. Harus seperti ini. Tuhan itu harus memiliki tangan, 5 jari dan sebagainya. Nah, itulah membuat Tuhan terpenjara dalam pikiran kita. Jadi kita membuat Tuhan itu tidak menjadi definisi Tuhan yang sesungguhnya, yang itu maha tahu, maha segalanya, sumber segalanya. Akhirnya kita hanya membatasi dia dalam pikiran kita. Nah, teman-teman, saya katakan Tuhan tidak akan bisa dipenjarakan. Artinya Tuhan tidak bisa dibatasi. Nah, kalau Tuhan bisa dibatasi, teman-teman, maka Tuhan akan berganti menjadi saya dan saya akan menjadi Tuhan. Kalau andai saja Tuhan bisa dibatasi seperti itu, artinya Tuhan tidak terbatas. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita, seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana tuh Tuhan punya otak atau enggak? Ya, terlepas dari punya otak atau tidak, tapi dia sedang membuat manusia yang berotak seperti itu. Bagaimana luasnya pikiran ini? Ya, itu dia teman-teman, bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa, tidak terbatas. Artinya tidak terpenjara dia dalam artinya Tuhan saja
sebenarnya Tuhan itu lebih dari Tuhan gitu. Gimana ya menceritakannya? Tuhan itu lebih dari Tuhan. Artinya kenapa dia Tuhan? Sebenarnya dia lebih daripada Tuhan. Kenapa kita menamakan dia Tuhan? Gara-gara tidak ada nama yang cocok sebanding dengan perbuatannya. Itu artian tidak ada nama yang lebih tinggi daripada nama Tuhan. Makanya kita buat dia Tuhan, karena tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Sebenarnya Tuhan lebih tinggi daripada Tuhan. Menarik bukan? Nah, di video selanjutnya kita akan bahas ini, bagaimana Tuhan lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan terpenjara dalam kata Tuhan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pantengin saja terus channel kita. Lain waktu kita akan bahas lagi. Yang penting kali ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu roh adanya, dia ruah. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu harus sama seperti kita. Bagaimana kita begitu Tuhan. Makanya kita akan memaksakan pikiran kita bahwa Tuhan itu punya otak, Tuhan itu punya telinga, Tuhan itu punya gini. Jadi biarkanlah Tuhan itu menjadi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita, jangan penjarakan Tuhan dengan pikiran kita. Biarlah dia tetap menjadi sesungguhnya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, menarik bukan? Dan mungkin ini saja sih yang bisa kita bahas, karena sebentar lagi saya juga akan menebang kayu. Jadi sebelum menebang kayu saya tadi menyempatkan untuk ini. Oke? Terima kasih. Tuhan